Selamat datang kembali. Hari ini kita siap nih, kita mau kupas sebuah cerita yang Anda bagikan. Ini lumayan bikin merinding sih, tentang desa terpencil, terus ada hutan angker di dekatnya. Fokus kita kali ini ke satu makhluk misterius yang jadi, ya momok lah di sana. Sumber kita ini narasi judulnya Misteri Suara dari Hutan, kisah mengerikan si anjing hitam. Nah, kita bakal coba telusuri bareng-bareng inti legenda lokal ini, si anjing hitam ini. Kita coba pahami juga kenapa sih cerita ini kok bisa begitu mencekam dan kayaknya kuat banget gitu ya bertahan. Oke, mari kita mulai bedah kisahnya. Jadi gini, latarnya itu desa terpencil yang suasananya udah dicekam ketakutan. Tapi bukan takut hantu biasa atau rampok gitu, bukan. Takutnya itu sama sosok hewan yang mereka sebut si hitam. Deskripsinya tuh spesifik banget. Anjing hitam legam, gede, dan yang paling bikin, wah ngeri itu, matanya disebut merah menyala, kayak bara api gitu. Penduduk sana yakin banget ini bukan makhluk biasa. Mereka percaya ini semacam pertanda buruk kalau dia muncul. Deskripsi visual kayak gitu memang kuat banget ya. Hitam legam, itu kan seringnya langsung kebayang gelap, malam, sesuatu yang nggak kita kenal. Terus ditambah mata merah menyala, wah itu kontras yang langsung kasih sinyal bahaya. Atau ya sesuatu yang supranatural. Ini elemen klasik sih sebenarnya dalam banyak cerita rakyat, buat bangun atmosfer ancaman yang instan gitu. Bener banget. Dan bukan cuma penampakannya aja, ada semacam aturan main nggak tertulis gitu yang nambahin rasa takutnya. Iya, soal 3 lolongan tengah malam itu kan? Nah, itu dia. Kepercayaan kalau itu tuh tanda si hitam lagi ngincer korban spesifik, ini menarik loh. Jadi fenomena yang mungkin alamiah ya, lolongan anjing, itu diubah jadi semacam sistem peringatan. Sistem peringatan supranatural yang ada strukturnya. Angka 3 itu sendiri juga kan sering banget muncul dalam mitos tahayul. Jadi nambah kesan keramat atau kayak, wah ini nggak bisa dihindarin nih pertandanya. Jadi ini bukan sekedar cerita iseng, tapi udah jadi mekanisme, gimana ya, kontrol sosial mungkin, yang basisnya rasa takut. Dan kayak yang sering kejadian ya, di cerita model gini, pasti ada aja sosok yang skeptis. Muncul remaja nih, namanya Raka. Dia ngerasa, ini semua omong kosong lah, mitos doang. Dia pengen buktiin. Nekat dia, masuk hutan terlarang itu pas malam-malam, modalnya cuma kamera. Nah, ini dia. Ini arketipe klasik banget. Si skeptis yang kena batunya atau dihukum. Pola naratif ini umum banget di folklore. Tujuannya seringkali ya buat memperkuat norma atau kepercayaan komunitas itu sendiri. Jadi dengan nunjukin ada konsekuensi fatal buat yang meragukan, ceritanya secara nggak langsung ngasih peringatan ke yang lain. Jangan coba-coba nantang kepercayaan yang udah ada. Gitu. Persis. Nah, awalnya si Raka ini cuma rekam-rekam suasana hutan biasa aja, tapi nggak lama kemudian dia dengar suara ranting patah. Deket dia. Terus dari balik semak-semak, tiba-tiba muncul sepasang mata merah, merah menyala. Dan bukti terakhir dari petualangan Raka ini apa? Kameranya ditemuin, tapi isinya cuma rekaman 13 detik, pendek banget. Gambarnya cuma si Raka lari, wah tunggang langgang gitu, panik banget kelihatannya. Terus kedengeran suara lolongan panjang yang ngeri banget. Abis itu, gelap. Layarnya hitam total. 13 detik ya, justru durasi yang pendek banget itu malah nambah ngerinya kan? Iya ya. Sumber cerita ini pinter banget pakai ambiguitas. Kita kan nggak pernah dikasih tahu pasti apa yang terjadi setelah layar jadi gelap. Ketidakpastian itu, kekosongan informasi itu, seringkali jauh lebih bikin takut daripada kalau kita lihat visual horor yang jelas. Imajinasi kita jadi liar sendiri. Ngisi kekosongan itu pakai ketakutan kita yang paling parah. Ironis banget ya jadinya. Niat awal Raka kan mau bantah mitos, malah kejadian dia ini jadi bukti paling kuat buat penduduk desa. Mereka jadi makin yakin kalau si hitam itu beneran ada dan bahaya banget. Dan katanya nih, sejak malam naas itu, 3 lolongan khas si hitam jadi lebih sering kedengeran. Betul. Insiden Raka itu jadi semacam, bukti empiris tragis yang justru mengukuhkan legendanya. Ini nunjukin gimana sebuah narasi, apalagi yang akarnya udah di ketakutan kolektif, bisa menafsirkan ulang sebuah tragedi untuk memperkuat dirinya sendiri. Soal frekuensi lolongan yang katanya meningkat itu, bisa jadi memang persepsi aja sih, karena ketakutan mereka lagi memuncak. Atau ya, bisa jadi bagian dari evolusi ceritanya juga.
Akibatnya fatal banget buat kehidupan di desa itu. Orang-orang jadi super waspada. Begitu matahari mau terbenam, pintu jendela semua langsung dikunci rapat-rapat. Mereka hidup terus dalam bayang-bayang si hitam. Selalu cemas, siapa nih target berikutnya? Kerasa banget ya gimana legenda ini benar-benar nyekram kehidupan mereka sehari-hari. Sangat terasa. Ini nunjukin banget kekuatan sebuah cerita dalam ngebentuk realitas sosial di satu komunitas. Ketakutan akan si hitam itu udah bukan lagi sekedar mitos, tapi udah jadi faktor yang ngatur perilaku sehari-hari, yang membatasi ruang gerak mereka, dan nanamin kecemasan yang konstan. Ini contoh yang, ya bisa dibilang, ekstrim tentang gimana narasi bisa mengendalikan kehidupan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya kita punya legenda si hitam yang deskripsinya kuat, punya aturan main supranaturalnya sendiri. Terus ada insiden tragis Raka, si skeptis, yang bukannya membantah, malah menguatkan mitos lewat bukti yang ambigu. Dan terakhir, dampaknya yang nyata banget ke kehidupan desa, yang sekarang diliputi ketakutan kolektif. Dan ini mungkin ninggalin satu pemikiran menarik ya buat Anda renungkan, lepas dari soal si hitam itu beneran ada atau enggak. Kenapa sih cerita-cerita kayak gini tuh punya daya cengkram yang kuat banget, bisa bertahan lintas generasi dalam satu komunitas? Apakah ini ada hubungannya sama cara kita sebagai manusia mencoba ngasih bentuk pada ketakutan kita akan hal-hal yang nggak kita ketahui? Atau ini cuma nunjukin kekuatan narasi itu sendiri dalam ngejelasin dan kadang malah menciptakan kengerian di sekitar kita? Sesuatu untuk direnungkan mungkin ya.